Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asikin, nomor induk mahasiswa 210 404 5012. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Pertama, konsep umum komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas yang dijalani oleh individu. Eksistensinya jauh menembus ruang dan waktu untuk tujuan yang sangat bervariasi dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Para ahli menyebutkan lebih dari 80% alokasi waktu individu dalam satu hari dilakukan dengan berkomunikasi, menurut Maulana dan Gumelar tahun 2013. Artinya, komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar individu yang diperolehnya melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Komunikasi menjembatani informasi dari individu ke individu atau kelompok. Komunikasi merambah ke segala bidang kajian termasuk menjadi bagian penting dan bersenyawa dengan bidang tersebut. Proses persenyawaan yang unik karena menghasilkan wujud yang akan tidak ada sama dengan lainnya, tergantung dengan bidang yang menjadi wadahnya. Komunikasi menembus banyak disiplin ilmu menurut Rahmat tahun 2000. Sebagai sebuah gejala perilaku, komunikasi dipelajari dan diaplikasikan pada disiplin ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, konseling, dan sebagainya. Komunikasi, yang juga dikenal sebagai retorika, merupakan ilmu pertama mengenai pernyataan antar manusia yang berkembang di Yunani dan Romawi, kemudian berkembang pada dua arah. Satu arah menuju ke Jerman menjadi publistik, dan arah kedua menuju ke Amerika Serikat yang menjadi communication, menurut Effendi tahun 2003. Lebih lanjut disebutkan, retorika sendiri sampai sekarang masih dipraktikkan dalam segala bidang kehidupan, meskipun tidak dilandasi oleh hasil penelitian ilmu-ilmu baru. Dalam sejarahnya, retorika merupakan bentuk minat filsafat terhadap komunikasi yang dijual oleh kelompok sofis kepada orang-orang Yunani, menurut Rahmat tahun 2000. Lebih lanjut dipaparkan, berbeda dengan sosiologi, filsafat meneliti komunikasi secara kritis dan dialektis. Kedua, dasar filsafat komunikasi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki kajian filsafat tersendiri, menurut Syam 2010, Susanto dan Astrid 1976. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pada prinsipnya semua ilmu pada masa lampau berpangkal pada ilmu filsafat. Filsafat merupakan usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Samroni 2009. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta, tempat manusia hidup, serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa filsafat bisa menggunakan bahan-bahan deskriptif yang disajikan bidang studi khusus dan melampaui deskripsi tersebut dengan menyelidiki atau menanyakan sifat dasar, nilai, dan kemungkinannya. Filsafat komunikasi menyumbang keterangan ke arah opini publik temporal, serta membawa kemajemukan ke domain publik, menurut Arnett 2010. Filsafat komunikasi bergerak pada situasi tertentu, momen tertentu, dan memberikan kontribusi tertentu bagi opini publik. Filsafat komunikasi memungkinkan perbedaan pendapat dengan penulis dan filsafat itu sendiri. Sebagai sebuah konsep komunikasi dan informasi sangat erat kaitannya, yang juga menandai lebih dari makna konseptual biasa ketika digunakan dalam teori-teori sosial serta dalam teori filosofis tentang realitas dan kebenaran kehidupan sosial, menurut Robillard tahun 2005. Informasi dan komunikasi yang merujuk pada objek dan realitas yang diamati selanjutnya akan digambarkan sebagai ontologitas prosedural dari informasi. 3. Komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal.
Komunikasi merupakan hal yang esensial, berpengaruh dan bahkan seringkali menjadi faktor penentu dalam kehidupan manusia. Komunikasi merupakan dasar dari eksistensi suatu masyarakat dan menentukan struktur masyarakat tersebut. Menurut Susanto dan Astrid 1976, komunikasi merupakan mekanisme ataupun alat dalam pengoperan rangsangan dalam masyarakat. Dengan mekanisme komunikasi, individu dapat memberitahukan dan menyebarkan apa yang dirasakan dan apa yang diinginkannya terhadap individu lain. Melalui komunikasi, individu mengembangkan diri dan membangun hubungan dengan individu lain atau kelompok. Hubungan individu dengan individu lain akan menentukan kualitas hidup individu tersebut yang dimoderatori oleh efektivitas komunikasi yang digunakannya. Tubbs dan Moss menurut Rahmat tahun 2000, Maulana dan Gumelar tahun 2013 menyatakan bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan timbulnya 5 hal, yaitu pertama, pengertian penerimaan yang cermat, kedua, kesenangan, hubungan yang hangat, akrab dan menyenangkan, ketiga, memengaruhi sikap, bersifat persuasif, keempat, hubungan yang makin baik, dan yang kelima, tindakan melahirkan tindakan yang dihendaki. Beberapa fungsi umum komunikasi yaitu terkait dengan fungsi informatif, edukatif, persuasif, dan rekreatif menurut Yusuf 1989. Fungsi informatif mengacu pada memberi keterangan data atau fakta yang berguna dalam segala aspek kehidupan manusia. Di samping itu, komunikasi juga berfungsi dalam mendidik masyarakat dalam mencapai kedewasaan. Secara persuasif, komunikasi berfungsi sebagai alat untuk membujuk orang lain agar berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan komunikator. Sedangkan fungsi hiburan dimaksudkan bahwa dengan komunikasi memungkinkan individu untuk menghibur individu lain. Kelima, komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konselor sebagai salah satu jenis profesi bantuan berada pada posisi yang sangat diminati pada dekade terakhir ini. Berbagai permasalahan yang muncul dalam tatanan kehidupan individu dan bermasyarakat menjadi salah satu alasan dari ketertarikan tersebut. Profesi ini secara profesional diselenggarakan oleh konselor yang bekerja secara perorangan ataupun kelompok. Konselor profesional merupakan seseorang yang menekuni salah satu jenis profesi penolong atau helper yang terlatih di bidang keterampilan konseling. Konseling adalah salah satu cara untuk membantu orang lain, tetapi ini merupakan cara khusus yang melibatkan penggunaan keterampilan-keterampilan tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu atau khusus pula. Ini menurut Gildart tahun 2005. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Keterampilan konseling terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan menurut Capusi dan Gross tahun 2013. Keterampilan dasar konseling terdiri dari pertama, keterampilan penampilan meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan alur verbal. Kedua, keterampilan mendengar dasar meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan, parafrasa, dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, dan mengajukan pertanyaan. Ketiga, keterampilan self-attending meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain, asli dan konkret. Sementara itu, keterampilan lanjutan terdiri dari pertama, keterampilan pemahaman dan penolakan atau understanding dan challenging meliputi empati tingkat tinggi, keterbukaan diri atau self-disclosure,
dan konfrontasi dan kesegeraan. Kemudian yang kedua, keterampilan perilaku, dan ketiga, keterampilan mengakhiri konseling. Newkirk tahun 2012 menguraikan terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling, yaitu pertama, keterampilan dasar terdiri dari mendengarkan, empati, dan pemahaman mendalam serta diam. Kemudian yang kedua, keterampilan yang biasa digunakan terdiri dari pertanyaan, pengungkapan diri, pemodelan, afirmasi, dan dorongan serta menawarkan alternatif, memberikan informasi, dan memberikan saran. Kemudian yang ketiga, keterampilan lanjutan yang biasa digunakan terdiri dari konfrontasi, penafsiran, dan kolaborasi. Kemudian yang keempat, keterampilan konseling lanjutan dan spesialis terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategis, metode, restrukturisasi kognitif, narasi dan cerita, terapi sentuhan, paradoxical intention, bermain peran, berbagai teknik visualisasi dan sebagainya. Secara empiris dapat dicermati bahwa sebagian besar keterampilan-keterampilan yang dikemukakan tersebut melibatkan kemampuan konselor dalam berkomunikasi. Salah satu bahasan yang lebih konkret tentang penerapan sejumlah keterampilan komunikasi dikemukakan oleh Nelson Jones 2008, yaitu pertama, komunikasi verbal, kedua, komunikasi vokal, ketiga, komunikasi tubuh, keempat, komunikasi sentuhan atau touch communication, dan yang terakhir, komunikasi mengambil tindakan atau taking action communication. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.